Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah bin Nastyar dengan tema Jangan Sibuk dengan Penilaian Manusia. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Sholat ingin dipuji Allah, kalau dandan ingin dipuji orang. Tapi lebih khusyuk, ingin dipuji orang. Itu yang bikin sengsara. Allah tahu tidak hati kita? Itu cirinya Allah kurang berkenan adalah ditanamkan di hati kita gelisah. Karena yang menentukan tenang dan gelisah, sedih, bahagia itu Allah. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah, bukan kita. Kalau hati ini dibulak-balik oleh kita, itu gampang, gelisah, tenang, kling, enggak, itu enggak hilang. Sedih, bahagia, enggak juga enggak hilang. Berarti di luar kekuasaan kita hati ini. Ngurus hati sendiri aja susah, apalagi ngebulak-balik hati orang lain. Cintai saya mas, aduh, udah habis bu, repot. Jadi berat sekali ingin disayang orang tuh penderitaan. Kita kayak orang tua ya, anak-anak tuh nggak sayang, itu tuh menderita kita tuh. Kecil dibesarkan, udah besar malah melupakan, sedih lagi. Udah nikah malah sibuk beliin HP buat istrinya, bukan ibu, sedih lagi. Makin berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena Allah nggak suka. Makanya hidup ini mah kita simpelkan aja. Gimana caranya supaya kita disukai Allah. Kalau bahasa Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi masalah tetek bengek itu mah ya emang gini, hidup emang begini ya. Ujian hidup ini. Terus aja sampai kita mati. Akan diuji dengan kesusahan, kesenangan, dicaci, dipuji, ada, tiada, sakit, sehat, dihormati, dibully, begini aja, nggak usah aneh. Sama sekali tidak usah aneh. Sekarang baik, besok sebel, lihat perpolatak politik, ya nggak? Sekarang kawan, besok jadi musuh, bodor, ya. Benar tidak nih? Maksudnya dibela-bela, sekarang lu, dulu, ya nggak usah aneh. Dunia begitu. Dihormat-hormat terus diborgol gitulah. Ya dunia kayak gini aja. Gak usah aneh Pak. Benar-benar gak usah aneh. Biasa saja lihat dunia ini. Karena memang dunia ini hanyalah sendak gurau dan permainan. Yang harus serius itu gimana nih caranya supaya kita disukai Allah. Tahu nggak Allah ngelihat kita? Allah melihat segala galanya. Tapi ada dua sumber penilaian Allah kepada kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, kalau udah jelas kita ingin disukai Allah, Allah lihat apa sih fokus ke kita? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Fokus sekarang kedua ini ya. Jadi fokus ke hati dan amal. Hati dulu, amal dulu. Hati. Siapa yang akan bertemu dengan Allah di surga? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang jumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, selamat, sehat. Jadi kuncinya bahagia, mulia, selamat itu qalbun salim. Nah kalau hati makin bersih, amal yang sederhana jadi besar di sisi Allah. Walaupun hanya memindahkan duri, itu bisa jadi sesuatu yang besar. Dan sebaliknya, amal yang besar, walaupun hafal Quran, walaupun dakwah kemana-mana, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kalau hatinya tidak ikhlas. Jadi penting sekali, amal dulu, hati dulu.
Makanya jagalah, jangan dalil siapa ini. Tapi sedikit orang yang serius memperhatikan hati. Banyaknya orang baru memperhatikan hati ketika sakit hati, jatuh hati, sakit hati baru dia merasa. Padahal setiap waktu kita ini harus bermujahadah untuk berusaha menjaga hati supaya qalbun salim. Nah, penyakit-penyakit hati banyak, ujub, takabur, riya, iri, dengki, banyak ya. Tapi yang paling parah dan fatal namanya syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang besar. Syirik itu apa? Syirik ini lawannya tauhid. Tauhid itu apa? Benar-benar tauhid itu la ilaha illallah. Tiada ilah selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu sesuatu yang sangat kita agung-agungkan. Ini intinya dari mengagungkan. Mengagung-agungkan, mengagumi sehingga hati kita dipenuhi oleh yang kita agung-agungkan, kita cintai, kita selalu ingin dekat, kita tahu takut jauh, kita berjuang untuk yang kita agung-agungkan itu. Siapa yang diagung-agungkannya? Ada yang mengagung-agungkan harta, benar? Ada yang mengagung-agungkan jabatan, ada yang mengagung-agungkan popularitas, penampilan, ada yang mengagung-agungkan pujian orang. Nah, ini semua adalah penyakit. Harusnya cuma satu yang kita agung-agungkan, siapa? Allah yang Maha Agung. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Selain Allah, makhluk ciptaan Allah. La haula, tiada daya, tiada kekuatan selain dari Allah. Kalau kita sudah tidak kagum kepada duniawi ini, udah enak hidup ini. Punya dunia boleh-boleh. Senang rumah bagus boleh-boleh. Nabi Sulaiman juga punya istana. Yang jangan itu mengagung-agungkan dan lengket. Jadi biasa lihat dunia ya. Kalau misalkan nanti ada presiden atau wakil presiden yang ke sini. Nah, kenapa ketawa? Kita hormat kepada presiden ke sini misalkan. Tapi menghormati orangnya saja, bukan jabatannya ya. Dan jabatannya mah cuman casing, pujian. Kalau kita udah biasa aja enak hidup ini. Bukan meremehkan. Jabatan apa? Itu coba, itu namanya dengki. Dia nggak punya jabatan, dia meremehkan. Lihat mobil bagus, seneng wajar. Boleh pengen, boleh. Boleh punya, boleh. Asal nanti siap di akhirat dituntut ya. Tapi yang jangan itu kita mengagung-agungkan. Seakan-akan kalau punya mobil ini kita jadi mulia, jadi hebat, jadi sukses. Kalau ada yang nanya, mau nggak punya mobil bagus? Mau. Ya, yang kira-kira manfaat aja. Dan saya siap memikulnya di akhirat nanti. Kalau nggak siap ya nggak usah. Halo? Ya sudah, demikian hadirin sekalian. Bu, Ibu boleh punya penampilan? Boleh, tapi jangan mengagung-agungkan. Ya, seakan-akan kalau kita punya ini, punya gelar, pangkat, jabatan, harta, kita tuh jadi lebih dari yang lain. Ini awal kerusakannya. Bagi kita yang mulia itu yang takwa, udah selesai di sana. Siapa yang paling takwa? Yang paling yakin ke Allah dan paling gigih melakukan apa yang Allah sukai. Hati, lisan, perbuatannya yang Allah sukai, itu takwa ya. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita cita-citakan. Dunia milik Allah, dibagikannya sesuka Allah. Kapan dikasih, siapa dikasih, terserah Allah. Mau soleh, tidak soleh, mau baik, mau jahat, sesuka Allah saja. Kalau Allah mau kasih ya datang, kalau Allah mau tahan ya tahan. Kalau Allah lapangkan, lapang. Kalau Allah sempitkan, sempit. Kalau Allah mau ngambil, diambil. Sesuka Allah aja. Sama jabatan juga, ini bagian jadi gubernur, ini bagian jadi RT, sama, nanti turun, ya. Sesuka Allah, dunia ini dibagikan sesuka Allah.
yang ini jadi hansip, yang ini jadi dokter, yang ini jadi insinyur, yang ini jadi kiai, yang ini jadi menteri, ini jadi jenderal, ini bagian kebersihan. Semuanya adalah ujian. Ya. Kayak wajah. Ini wajah kita nggak bisa. Ini bukan pesanan kita. Kamu hidung sekian senti, kamu setengah, kamu 2,5 senti, ini 10 senti. Kulit putih. Ini Allah yang menciptakan tubuh ini. Sesuka Allah sebagai berat mana? Yang cakep atau yang sedang? Saya nggak tega nyebut kurang cakep, hadirin. Tebak beratan mana ujiannya, yang cakep atau yang sedang? Yang cakep itu pasti mempertahankan kecakapannya lebih berat. Kalau yang sedang kan susah dicakap-cakap juga, udah sedang. Tapi yang cakep takut jelek. Kalau yang sedang takut cakep nggak bisa. Ya. Takut yang paling takut tua, paling takut keriput, paling takut kurang cakep tuh yang biasanya yang cakep. Berat. Modal kita yang pas-pasan udah segini ya kan. Termasuk usia nih ya, ini. Kan puncak kita tuh sekitar 30 tahunan umur tuh. 30, udah gitu decline, turun. Kan usia umat Nabi itu antara 60-70. Selebihnya udah turun nih fisik kita tuh. Makin lama makin banyak masalah tubuh ini. Karena dulu kita ngandelin fisik, makanya makin tua tuh harus ngandelin kuat iman. Gak bisa enggak tubuh tuh menurun. Nah ada satu masa, ini karena ini beragam ya. Ibu-ibu terutama mungkinnya, juga bapak-bapak lah supaya nggak sakit hati. Ada masa tertentu berusaha mempertahankan si kecakapannya itu. Sampai tidak tertahankan. Ibu ada satu masa nanti ibu berusaha, rengkeng ini pakai jepitan jemuran. Sampai satu titik pakai jepitan juga nggak ngepek. Ya udah berbahagia itu Bu. Ditarik ke sini tongel, udah gitu lagi. Nah ketika orang sudah lepas dari keinginan dinilai orang, sebetulnya sudah lebih bahagia. Sepanjang ingin kelihatan lebih dari kenyataan, ingin kelihatan lebih kaya, ingin kelihatan lebih keren, ingin kelihatan lebih muda, ingin kelihatan lebih pinter, pokoknya sibuk dengan itu, susah ikhlasnya. Halo? Berbahagialah dari yang sudah lepas dari semua ini. Lebih mudah untuk bisa mendekat ke Allahnya. Karena orang-orang yang ribet dengan penilaian makhluk, itu biasanya ke Allahnya nggak serius. Nah, salah satu latihannya untuk menjadi orang takwa, kali ini satu amalan aja ya, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Senang, alladzina orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Coba ini, kenapa dalam Ali Imran 134 ini, infak ini didahulukan? Baru sesudah itu kan wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Sesudah itu wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Selanjutnya wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi kok awalnya adalah senang berinfak. Begini ternyata hadirin. Kita sering membahas sedekah itu penolak bala, itu benar ya. Sedekah itu mendatangkan ampunan, itu sangat benar. Tetapi secara sisi lainnya adalah senang berinfak itu justru ini yang melepaskan lengketnya hati kita dengan dunia ini. Dan itu yang Allah sukai. Jadi ego kita merasa aman dengan apa yang kita kumpulkan, merasa aman dengan yang kita pegang, pindah menjadi merasa aman dengan yang Allah janjikan. Jadi kenapa orang pelit? Karena kurang iman. Orang pelit itu penyebabnya adalah dia nggak yakin bahwa rezeki ini milik Allah. Dia nggak percaya bahwa kalau kita keluarkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, berlipat-lipat. Dia nggak yakin bahwa dengan sedekah inilah dia akan lebih bahagia dan mulia. Dia baru yakin dengan apa yang dia pegang. Padahal yang dipegang juga adalah ujian, Gusti, bolak-balik bekok gagal. Aduh, saya kurang sedekah hari ini, kayaknya nih jengkel begini saya.
Sabar, oh sabar Pak. Ibu yang sabar, jangan banyak komentar. Lanjut. Jadi orang-orang yang cepat marah, mudah tersinggung, besar kemungkinan pelit. Tuh ngambek, siapa? Iya, karena mudah marah itu masih fokus ke diri. Kan kalau keinginan dia tidak tercapai, marah. Kalau apa yang dia harapkan tidak terpenuhi, marah. Kalau tidak cocok dengan standarnya, marah. Jadi orang pemarah itu kan fokusnya ke diri. Termasuk orang yang pendendam, tidak mau memaafkan, itu fokusnya ke diri aja terus. Saya sakit, dia telah menyakiti saya, dia menyiksa saya. Jadi dia belum bagus imannya. Makanya cara membobolnya diawali dengan senang sedekah. Kenapa orang pelit? Satu, kurang iman, ya. Yang kedua, orang yang kurang sedekah itu adalah jelas dia masih cinta dunia. Dia masih sangat senang dunia. Yang ketiga, dia belum merasakan nikmatnya sedekah. Karena sedekah itu bagi orang-orang yang ikhlas itu nikmat sekali. Sehingga nagih untuk senang bersedekah. Tapi yang pelit itu dia belum merasakan nikmatnya sedekah. Sehingga dia belum mau melakukannya. Yang keempat, sangat boleh jadi pendidikan di rumahnya. Standarnya itu banyak nabung duniawi, belum nabung akhirat. Jadi masalah pendidikan. Yang kelima, masalah lingkungannya, hedon. Jadi orang-orang yang suka pamer-pamer itu rada berat sedekah tuh, kecuali untuk dipamerkan, ya. Jadi dia akan lebih suka membeli barang untuk dipamerkan. Makanya orang-orang yang hedon itu jarang bahagia. Karena bahagia kan datangnya sebetulnya dari bersedekah. Nah, orang-orang yang kurang sedekah, dia efeknya apa? Dia tidak tenang. Karena dia selalu ketakutan berkurang. Tapi yang paling penyebab orang pelit, ini surat Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu, menjanjikan kefakiran. Duit kamu berkurang, capek-capek ngumpulin uang, tuh kan rekeningnya makin berkurang. Nanti gimana besok? Gak ada lagi loh. Buat masa depan gimana? Tabungan, ini jaminan hari tua. Terus saja dibisikin, seakan bekal berkurang. Dan wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruhmu melakukan kejahatan. Ternyata kikir itu dianggap kejahatan. Wallahu ya'idukumul maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan maghfirah, ampunan darinya, wa fadlan, dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya. Jadi ada dua nih yang ngasih janji. Allah, ampunan dan limpahan karunia. Setan ngejanjiin kamu kalau sedekah bakal miskin, bakal berkurang hartanya. Besok gak ada lagi loh, kamu gak akan kebagian. Silakan kamu peang dan sebagainya. Ayo, gak usah keluarin. Ini yang menjadi penyebab pelit itu. Kita lebih percaya kepada janji dan bisikan asyaitan. Baca Al-Baqarah 268. Dia ngebisikin terus. Jadi gimana dong sekarang? Apa manfaatnya sedekah? Jelas. Ahli takwa itu cirinya ahli sedekah dalam segala keadaan. Jadi orang yang banyak sedekah itu bukan yang jebret 100 juta, 50 juta. Coba, besar mana yang sedekah 100 juta atau 100 ribu? Yang sedekah 100 juta, itu uangnya hanya 200 juta. Berarti berapa persen? 50% dari hartanya. Yang sedekah 100 ribu, uangnya 10 juta. Berapa? Dasar jarang ngitung duit. Saya juga bingung. Dia sedekah 100 ribu, duitnya 10 juta. Jadi berapa persen? 10%? 1%. Jadi pelitan mana? Besar mana yang sedekah itu? Besar yang 100 juta. Udah mah
nominalnya besar, tapi yang paling penting dia persentasenya besar. Jadi nilainya itu selain keikhlasannya adalah seberapa nendang. Jadi jangan kagum kalau ada orang ngasih 1 miliar, 2 miliar. Berapa yang alokasikan ke dia ujiannya? Ternyata dikasihnya 1 triliun. Berarti cuma 0,1 dia. Masih gedean yang 10.000 karena dia punya 20.000. Tapi di sini 200.000 juga ternyata. Jadi gimana dong sekarang? Rumusnya adalah dikit-dikit sedekah. Bukan sedekah sedikit-sedikit. Ada berita bahagia, alhamdulillah sedekah. Tahajud bisa menangis, ya Allah, aduh tahajud nikmat. Sedekah. Jumlah mama relatif, ya. Sedekah. Ada kiriman makan enak, bagi 2, sedekah. Ada yang ngirim buah-buahan, kan sedikit, sedekah. Ada yang ngasih sepatu baru, sepatu lama, sedekah. Kalau sepatu baru sayang, atau Pak, saya nggak berani selama yang itu karena saya belum ya. Dan apa Bu? Sedikit-sedikit sedekah. Dapat kesedihan, sedekah. Suami dinas luar kota, cemburu, sedekah. Anak dapat beasiswa, sedekah. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Rasakan. Bahagia. Allah senang sekali. Uang kita tinggal dikit, ada yang perlu kasihin. Kita mau makan, lagi antri, misalkan di undangan, sama-sama gratis nih ya. Depan kita ayam tinggal 1. Di belakang masih ada. Kita udah kenyang. Aduh, maaf saya mau ke belakang dulu. Biarkan dia ngambil ayam satu-satunya. Itu udah sedekah juga tuh. Ayo hadirin. Ini dunia keindahan, dunia kebahagiaan, dunia kemuliaan. Orang yang sangat senang sekali bersedekah. Sampai, gimana di surat Ali Imran itu, kalau kita mau meninggal dan disuruh, kalau minta ditangguhkan, untuk apa? Sedekah. Sedekah. Jadi kalau kita meninggal, ya, mau meninggal, kemudian minta tangguhkan, mau melakukan apa? Sedekah. Sedekah itu luas, kullu ma'rufin sodaqah. Semua kebaikan adalah sedekah. Jadi di sini hadirin indahnya sedekah itu. Namanya dikit-dikit sedekah. Makanya Pak, kalau bisa selalu ada di dompet ini apa aja yang manfaat, uang. Kalau nggak sanggup gede, pecahkan, ya. Permen, tapi janganlah nanti giginya rusak ya. Apa aja, beli. Kalau uang kita cukup buat keluarga segini, kerja lagi, lebih keras. Untuk apa? Sedekah. Ini penting sekali hadirin. Akan berubah akhlak kita, karakter kita berubah. Karena kita akan lepas dari mementingkan diri, menjadi mementingkan apa yang Allah sukai. Yakin dari kita menjamin diri dengan jaminan Allah. Makanya para ahli sedekah tuh cenderung selain bahagia, dia akan pemaaf, dia juga akan jadi orang yang bisa nahan marah, tidak mudah jengkel, tidak mudah kesel, hidupnya tuh happy, tidak mudah sakit hati, hadiah dari Allah. Nah, kita masih kurang ini dunia ini. Kita tuh kebanyakan mikir kalau mau sedekah. Udah jelas ditipu oleh si setan, ya. Jebet-jebet aja hadirin. Misalkan punya uang, nih sekarang nanti ya, 20.000 dengan 100.000. Masukin yang 100.000. Kemana? Ke saku atau ke kotak infak? Saya menanya, coba kalau punya 20.000 2 lembar. 1 masih bagus sekali. 1 udah lepet. Yang mana yang dimasukin kotak infak? Gitu, pada sama 100.000. Tetap aja harus yang jelek buat Allah tuh. Nah, ternyata 3 lembar 20 ribuannya. Yang 1 udah robek ujungnya. Yang mana? Tetap aja harus yang jelek buat Allah. Kenapa ketawa Pak? Menjiwai ya. Mau tidak nih kita jadi orang yang yakin ke Allah? Ayo latih. Berbagi apapun yang manfaat bagi orang lain. Walaupun kita lagi susah.
Ada sahabat Nabi yang kedatangan tamu, lampunya dimatikan, mereka pura-pura makan, padahal cuma segitu-gitunya, dimakan oleh tamunya. Enggak akan mungkin miskin. Mana qasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Kecuali nambah. Jadi kalau kita dalam kesulitan, cara yang paling gampang untuk bahagia, ditolong Allah dan nambah rezeki kita adalah sedekah. Berat nih pengajian. Terus mikir, nanti bayar cicilan gimana? Enak aja ngomong. Itu sambil duduk ini kita melawan, hadirin. Nggak tahu. Nanti makanan habis, emang nggak mau ngasih makan. Jadi marah ke saya. Cobalah. Kalau nanti sedekahnya nendang ya, paling nyesal. Kenapa tidak dari dulu kita jadi ahli sedekah? Pernah diceritakan kan di sini, lelaki, para suami, pernah dengar nggak ceramah ini? Kalau ngasih ke istri, amplop itu 3. 1 untuk belanja, 2 untuk keperluan pribadi istri sesukanya. Kasih, sebaik-baik sedekahkan kepada keluarganya. Jangan ke istri orang, istri sendiri. Si ibu, tenang atuh bu ya. Apa katanya? Hah? Sing sabar atuh bu. Oh ibu ngerekam buat suami ya. Bukan hanya amplopnya aja Pak, ada isinya ya. 1 buat belanja, itu udah kewajiban. 2 buat istri, mungkin mau beli kerudung atau kosmetik atau apalah yang manfaat. Dan yang ketiga, amplop untuk sedekah. Tebak. Pak, ibu diam. Terserahlah siapa yang mau jawab. Tebak, Bu, amplop yang mana yang paling bikin istri bahagia? Ke-1, kedua, ketiga? Kedua. Jadi ceramah saya dari tadi teh apa artinya? Oh, Gusti. Saya udah curiga kurang mempan ceramah ini ya. Ibu dengerin. Justru amplop kedua itu yang bikin ibu nggak bahagia. Karena dengan ibu punya uang buat diri sendiri, ibu cenderung jadi banyak keinginan. Sedangkan keinginan itu kayak minum air laut. Makin diminum, makin haus. Kenapa ibu terus-terusan nunggu paket? Kok ketawanya menjiwai pisan? Ngaku. Ibu teh capek bu, kalau punya duit teh browsingnya aja udah capek. Lama itu. Lagi ngaji juga baru 2 ayat, ayat diskon. Terus gini-gini. Sampai kebiasaan ke suami. Mau kemana Pak? Udah gitu pesan lama. Nunggu kiriman paket, stres. Kenapa belum datang juga? Datangnya besok, emosi semalam. Pas dibuka, nggak cocok. Menderita bu, asli loh bu. Makin punya uang untuk memuaskan keinginan, aslinya makin gak bahagia. Yang bahagia itu qanaah, puas dengan apa yang ada. Gak ada cerita, banyak keinginan bahagia itu gak ada cerita Pak. Kecuali menginginkan yang Allah sukai. Berbahagialah ibu-ibu yang HP-nya jadul, gak bisa browsing. Berbahagialah yang uangnya pas-pasan, pas perlu kurang. Jadi gak ribut dengan belanja. Beneran. Puas dengan yang ada. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi yang membuat istri bakal bahagia adalah yang ketiga. Sedekah. Coba Pak, Bapak bisa coba. Demi Allah cobalah. Udah kurangin jajan Bapak, Bu ini sedekahkan. Tapi usahakan interaksi langsung dengan yang disedekahkan ya. Walaupun kita bisa beli anggur atau beli buah-buahan, kirimkan ke sana ke sini. Atau traktir, ojek dan semuanya. Atau beli beras, pikul sendiri, kasihkan ke orang. Mata melihat orang bahagia, menerima pemberian, itu benar-benar rekaman yang membuat bahagia. Bahagia itu dengan membahagiakan, bukan dengan ingin dibahagiakan. Salah besar kita akan bahagia dengan ingin dibahagiakan. Justru ingin dibahagiakan
yang membuat kita tidak bahagia. Yang membuat bahagia. Bapak ingin bahagia, bahagiakan istri. Bapak bahagia, justru itu istri saya gak tahu terima kasih. Berarti bapak-bapak mengharap terima kasih, gak ikhlas. Dah, ingat kayak matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari kasih ibu kepada beta. Ingat, seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, nggak ada menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri siapa? Ambeien, bisul, jerawat, sakit semuanya. Atau seperti apa lagi perumpamaan yang sering? Akar, menghujam ke tanah. Pohon rindang, dipuji daunnya. Bunga indah, dipuji bunganya. Jasa akar tuh. Buah yang enak, dipuji buahnya. Akar tidak overacting. Atau seperti apa? Gula. Teh manis tidak disebut teh gula. Giliran kopi disebut kopi. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Giliran martabak telur disebut tuh si telur. Giliran penyakit disebut sakit gula. Fitnah. Tapi gula tetap manis. Saya suka sekali ceritain. Ya gula gak sakit hati Pak. Gak ada yang muji. Difitnah. Manis we terus. Gitu orang baik asli mah Pak. Karena ada orang yang berbuat baik supaya dianggap baik oleh orang-orang. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke dia. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik supaya orang terpenjara hutang budi kepada kita. Itu belum baik. Bagi kita, kenapa berbuat baik? Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah menyuruh berbuat baik dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Jelas Pak? Pak, gimana kalau istri nggak berterima kasih Pak? Pak, gimana kalau istri tidak berterima kasih? Jawab. Nggak mau jawab. Pengecut kita ini, Bagaimana kalau bapak udah baik ke istri, istri tidak berterima kasih? Nggak apa-apa. Itu urusan istri dengan Allah. Urusan kita berbuat baik. Ini amal soleh kita. Gimana kalau udah berbuat baik? Cuman segini? Malah kurang dihargai? Gak apa-apa. Anteng, gak usah sakit hati. Gak ada kerjaan sakit hati. Lakukan aja. Sampai kapan? Terus aja lakukan. Allah lihat kok. Ada kemungkinan diganti, itunya ya. Bukan istrinya. Akhlaknya. Siapa yang nyebut istrinya? Saudara menjiwai ya. Lakukan aja terus, ada waktunya kok. Ada waktunya. Makin ikhlas kita nggak sengsara. Nah, ayo sekecil apapun lakukan dengan ikhlas ya. Sing senang, lebih bagus lagi kalau sembunyi-sembunyi. Punten ya, saya punya beberapa pengalaman ditraktir orang, Pak. Dan yang ditraktirnya tuh nggak ketahuan. Pernah suatu saat dengan keluarga makan di restoran, pas mau bayar, sudah dibayarkan. Oleh siapa? Tadi itu bapaknya pergi. Ternyata bukan oleh orang Islam. Chinese, orang Tionghoa, bayar beberapa kali. Termasuk beli bensin. Tiba-tiba udah dibayarkan. Loh, saya kan belum bayar. Udah Pak, oleh itu. Pergi. Kenapa ditakdirkan? Enak. Apa artinya? Kita harus melakukan yang sama. Itu Allah ngajarin. Jangan nunggu-nunggu. Nah, itu nenek naktir itu. Ya Allah, mana itu? Orang tengah pada sadar begini. Gagal pendidikannya. Justru kalau kita ditraktir, kita harus traktir. Contoh ya, traktir. Emang berat jadi orang Indonesia ini. Kalau traktir itu hilang satu persatu ke toilet ya kan. Kalau kita punya, kita yang traktir. Nggak akan berkurang. Demi Allah kalau ikhlas. Mana pesot sodakotun minmal. Nggak berkurang. Kalau ada di antara saudara-saudara ini yang sedekah dan berkurang hartanya, catat, sini, laporkan ke saya. Beneran, saya pengen tahu. Ya, laporan aja. Kenapa harus diganti oleh saya? Yang ceramah harus ganti. Kalah, percayalah Bu. Hanya bisikan setan aja yang membuat kita takut miskin. Ayo jangan ragu-ragu, jangan kebanyakan mikir, jebet aja. Barang-barang yang nggak pakai di rumah nggak kepake, mau ngapain dikumpul-kumpul? Mendingan dipakai oleh orang lain jadi pahala. Benar? Kacamata bekas dikumpul-kumpul, mau ngapain? Mata cuma 2 kayak gitu. Iya, kerudung
apa-apa, apalagi baju SMA dulu yang tanda tangan, mau ngapain dikumpul-kumpul, bau jelek, kasih, bersihkan. Saya ngomong begini jadi ingat yang di rumah, nih. Insya Allah sepulang dari sini, barang-barang yang gak manfaat, lebih baik manfaat untuk orang lain. Kita tidak tahu, sepanjang kita tidur, doa orang-orang yang kita tolong itu keluar doanya. Mungkin buat kita panci itu udah jelek, udah bonyok. Tapi buat pengantin baru yang tidak punya panci, itu panci idaman. Tiap masak, ya Allah, muliakan yang ngasih panci dekok ini. Serius hadirin. Buat orang perlu, yang buat kita mungkin sederhana, buat beliau sesuatu sekali. Benar? Makanya sing ikhlas, terus. Jangan nunggu sedekah Jumat. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, nggak sedekah. Gara-gara nunggu sedekah Jumat ketipu. Emang hanya Jumat kita sedekah? Enggak. Sedekah subuh, ada kan sekarang ya. Berarti duha enggak, duhur enggak, asal setiap waktu. Saya emang nggak punya uang. Tenaga, beres-beres, cuci itu mau kena masjid, ikut nyapu, gosek toilet di masjid, pungutin sampah. Saya lemes, selalu ada alasan. Sedekah ilmu, bisa ngaji di samping. Bapak lagi belajar Quran. Iya, saya malu, Pak, saya luangkan waktu 15 menit habis sholat. Bapak belajar? Tapi saya nggak punya uang. Nggak usah mikirin uang, ilmu saya juga titipan Allah, kasih. Nggak punya ilmu juga, saya nggak punya ilmunya. Kata-kata yang baik, sedekah. Tiap ketemu orang, ibu semoga ibu dimuliakan Allah dunia wal akhirat. Siapa nggak kenal ngedoain itu? Saya nggak susah ngomongnya, senyum. Senyum ini sedekah. Asli. Rasulullah SAW itu setiap orang jumpa dengan Nabi itu beliau senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah kepada saudara, sedekah. Jarang tuh sedekah pakai wajah cerah, cemberut. Ya, Abu Jahal yang begitu. Cik atuh Pak, istri juga udah tahu penghasilan Bapak tuh sedikit. Senyum. Tes bangun tidur. Nah, ini teh Pak. Sedekah ini teh lewat kotak infak. Nanti ya, ada kotak infak lewat. Asli nih Bu, Pak. Saya sariawan di sini, susah senyum. Jangan ngomong jelek, itu juga sedekah. Berhenti ngomong jelek. Itu apa? Ya kurang bagus. Kalau jelek mah jelek ya. Maksudnya jangan ngomong sesuatu yang menyusahkan orang. Saya niat bersedekah dengan tidak melukai siapapun. Tidak ada perkataan yang tidak enak. Tidak ada perkataan yang membuat hati orang jadi susah, jadi terpojok, jadi terpermalukan, jadi tertekan. Kan ada orang yang kalau bunyi itu, orang tuh nggak enak dengernya. Mengeluh, mencela, mengejek, menghina, mempermalukan. Naon eta teh, hidung pisang juga hajar aswad. Sakit hati. Pet bun, pendek buntet. Apa itu? Ngomong kayak gitu ya nggak? Sedekah, tidak berbicara buruk. Niatkan begitu. Halo? Ini teh serius nih, ilmu penting. Berapa banyak orang yang beramal, tapi di sisi Allah nanti di akhirat habis gara-gara ini. Niatkan sedekah, tidak berbicara buruk. Hanya falyaqul khairan aw liyasmut. Bismillah ya, mulai sekarang kita niatkan setiap waktu kita sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Sing ikhlas ya. Wa kafa billahi syahida. Cukup aja Allah yang jadi saksi. Orang mau tahu tidak tahu nggak ada masalah, Allah pasti tahu. Orang lihat orang nggak lihat sama, Allah pasti lihat. Orang mau berterima kasih atau tidak itu bukan urusan kita. Allah yang berterima kasih, mensyukuri kebaikan. Orang menghargai atau tidak menghargai gak ada masalah sama sekali. Bahkan kita udah berbuat baik dihina gak ada masalah. Urusan kita adalah ingin dicintai Allah. Setuju? Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah yang hadir ini nggak pada ngantor apa? Pulang ngantor sana ya. Yang hadir dari Bekasi, mana Bekasi?
Tangsel. Tangsel kan negara saya di sana. Jaktim. Alhamdulillah. Bogor. Ada juga dari Bogor. Depok. Rata-rata dari Indonesia ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, sambil ada yang mau bertanya sambil sedekah ya. Bismillah, ayo jangan ragu-ragu sedekah. Ya, mau nanya apa Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya. Silakan. Ya. Bagi yang harus ke kantor, silakan meninggalkan ini, nggak apa-apa sih ya. Silakan Pak. Ya, mau bertanya. Setiap ada penghasilan masuk kan kita sudah langsung menyisihkan ya. Ada tabungan khusus untuk kita sedekah ataupun zakat, Pak. Pertanyaannya kalau misalkan tabungan itu habis, kemudian ada tabungan lain, tapi kita kan berat tuh ngeluarin yang tabungan yang kedua gitu ya. Apakah itu termasuk kikiran? Itu yang satu. Yang kedua, kalau misalkan saya pernah dengar kalau misalkan kita bersedekah meminjamkan hutang kepada orang yang membutuhkan, itu sama nilainya seperti bersedekah sejumlah nominal yang kita berikan. Nah, apakah salah kalau misalkan saya lebih suka meminjamkan daripada saya bersedekah langsung? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lebih suka meminjamkan? Karena itu setiap harinya seperti nominal bersedekah dengan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Assalamualaikum. Proporsional aja lah Pak. Kasihan orangnya dihutangin tuh Pak. Orang yang ngutang itu Om, saya lagi jawab. Ini kalau kita bisa ngasih, tapi kita niat ngutangin, kita dapat pahala. Tapi bagaimana beliau? Bahagia atau tertekan kira-kira dengan utang itu? Jawab, tertekan. Kita dapat pahala, beliau tertekan. Gampangin aja lah, dunia mas. Jangan ribet, jangan bertengkar masalah duniawi, ya kan? Ya, sedunia nggak ada apa-apanya, cuma gini-gini aja. Nggak ada apa-apanya, jangan ribut, apalagi warisan. Apa? Ribut warisan memalukan sekali, kerja enggak, apa enggak, ya enggak? Harta orang tua dipikirin, direbutin, memalukan. Kalau kita jadi anak, ribet masalah warisan orang tua. Kerja dong kita sendiri, kalaupun itu ya bonus saja. Bahkan kalau dapat warisan, bikin lebih banyak wakaf untuk orang tua yang jerih payah. Bikinkan masjid untuk orang tua, bikinkan pesantren untuk wakaf atas nama orang tua. Kalau kita dapat warisan dari orang tua, usahakan kembali pahalanya mengalir lagi ke orang tua. Nggak akan berkurang ke harta kita, enggak. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu udah lama sekali ya. Mohon izin mau sharing boleh nggak? Sharing. Ada. Jangan sharing-sharing Bu. Silakan Bu. Ada anak udah punya istri, anaknya 2, yang satu masih di kandungan jadi mau 3. Hidupnya pas-pasan dia seorang guru. Dalam waktu dekat ini dia punya kebutuhan bayar kontrakan setahun, mau lahiran, biaya sekolah. Dia punya uang, tapi dia ingin mengumrohkan orang tuanya. Terus dia bilang sama orang tuanya untuk didaftarin umroh. Tapi orang tuanya juga bingung, dia juga karena butuh uang, dia kebutuhannya banyak. Tapi anak tersebut bilang, yang mencukupkan kita itu Allah. Maka anak tersebut bertekad mengumrohkan orang tua, karena orang tua ingin umroh di bulan Ramadan. Jadi secepatnya diumrohkan. Setelah mendaftarkan orang tuanya, belum ada sebulan, istrinya dapat job. Dapat apa? Dapat job, dapat kerjaan. Cobaan. Job. Banyak pembelaannya. Ya, sudah Bu, job dengan cobaan kan dekat jadi cobaan. Ya. Jadi sesudah niat, anak ini dapat job. Iya, udah didaftarkan orang tuanya. Nggak lama kemudian anaknya dapat job, ada kerjaan yang bonusnya bisa mencukupi seluruh kebutuhannya, dan dia juga dapat umroh suami istri. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ini Oh, membuktikan ini Pak. cerita kan? Saya lagi nunggu pertanyaannya. Saya Wah, cuma terima kasih Bu, udahan. bersyukur betapa Oh, sharing. Oh. Ibu hebat sih, bahasanya campur-campur. Jadi kita harus, udah Bu? Makasih ya Bu. sama-sama. Luar biasa. Anak yang memang tidak berkeleluasaan, tapi niat baik, ingin mengumrohkan orang tuanya. Allah tahu tidak niat ini? Bahkan anak berusaha menyisihkan dari yang terbatasnya itu tetap untuk orang tuanya. Allah lihat tidak? Jawab. Oh, makanya sedekah tuh nambah iman tuh kayak gitu. Jadi anak bisa melihat bagaimana Allah mencukupi. Dan itu ningkat tuh iman. Seperti Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, bagaimana cara menghidupkan makhluk. Lalu Allah bertanya, apakah engkau tidak percaya? Oh bala, saya percaya, cuma ingin tenang hati ini. Tenang itu dari yakin. Maka Allah memerintahkan, ambil 4 burung, potong-potong, sebarkan di 4 bukit, panggil. Jadi burung lagi. Jadi memang bukti itu menguatkan iman. Kejadian seperti ini bagi anak ibu luar biasa nambah iman, bagi ibu nambah iman, bagi kami juga. Kata kuncinya mah bener, nggak usah ragu. Jebet-jebet aja, ya. Langit bumi milik Allah, penjahat juga dikasih rezeki oleh Allah. Kita nih nggak ada apa-apanya asalnya juga, ya kan? Nggak punya apa-apa. Sekarang kita hidup dicukupi. Bagaimana ya supaya saya tidak cemas terhadap yang akan datang? Cara supaya tidak cemas terhadap yang akan datang, ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Itu rumusnya. Apa yang sudah Allah kasihkan ke kita nih selama hidup ini? Ada yang kurang nggak? Nggak ada. Ya saya sudah segini lamanya. Masa curiga besok lusa? Sedangkan segitu banyak karunia dari Allah melimpah. Masa kita curiga dengan ibadah yang jelek, amal yang kurang ikhlas, dikasih segitu banyaknya, terus kita tetap pelit, takut berkurang. Dasar kurang iman. Ayo, kalau mau kuat iman seperti yang diceritakan itu. Ibu sering-sering sharingnya Bu, bagus ya. Terakhir, ini masih deket nanya ya nggak? Bentar Pak, Bapak bagian megang, itu yang bagian nanya ya. Ibu dari tadi. Enggak apa-apa, Bapak pegang, Ibu yang nanya, Bapak yang pegang. Bu, ya Bu, Ibu dulu. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini keluar dari tema ya sedikit. Ya. Saya ini mu'alaf. Nama saya dulu mungkin karena saya Katolik, jadi nama saya Katolik. Maksudnya nama saya Eli Purmini. Oh iya. Oh iya. Begitu saya juga kaget namanya Katolik ya. Begitu saya mu'alaf, Mu'alaf Bu. diganti jadi Alimah. Dan alhamdulillahnya belum ada yang pernah panggil Alimah. Jadi setiap orang manggilnya saya tetap Eli karena saya dari kecil Eli. Begitu. Nah, yang ini saya tanyakan, nanti kalau saya meninggal, orang mau kirim doa saya itu Eli atau Alimah? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Jadi Ibu kalau udah meninggal nggak disebut namanya, almarhumah. Seperti kalau nanti kalau misal jadi jenazah ya udah nggak di Eli mana Eli enggak, jenazahnya di mana gitu. Tenang aja Bu ya. Jadi Ibu takut ketukar gitu nggak nyampe doanya. Yang lain tadi ditanya atau enggak? Kok pada menjawab? Ibu-ibu tadi mah heboh wae. Ya udah, insya Allah Bu, nama sesudah mu'alaf ya, insya Allah. Yang belum kenal nama mu'alaf, ingat ke Ibu ngedoakan juga sampai ya. Tenang ya Bu ya. Ibu pengen didoakan orang lain? Pengen didoakan orang lain tidak? Banyak mendoakan orang lain sekarang.
Karena setiap kali kita berbuat nanti kembali ke kita, ya. Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan yang harus berangkat silakan ya. Tadi kan bilang kan kalau mau kita harus dicintai oleh Allah ya. Ya, dicintai oleh Allah. Ya. Terus ada dari sebagian teman kok ketakutan kalau dicintai Allah banyak ujian ya. Kalau dicintai Allah ujian mulu loh, gitu. Jadi nakut-nakutin itu dari sebagian teman gitu. Jadi gimana sih caranya supaya hati kita itu yakin gitu, bahwasanya ya itu kan cinta dari Allah gitu. Terima kasih. Oke, Bapak punya anak tidak? Punya. Disuka dikasih ujian di sekolahnya? Anak saya? Ya, dari SD ke SMP. Ada ujiannya. Ada yang diuji. Kalau nggak dikasih ujian mau nggak anaknya? Kan nggak naik kelas Pak. Nah gitu. Nah. Jadi Bapak sampai bayar kan supaya diuji, betul tidak? Ya. Bapak sampai bayar supaya anak diuji, Ya, betul? Betul. Oh, ulangan dibayar ulangan dulu. Iya, pada itu ujian buat dia kan. Kenapa Pak? Udah aja nggak usah diuji Pak. Mau nggak Bapak anak SMA-nya diujinya pelajaran TK? Mau tidak? Tidak mau, kenapa? Beda, pelajaran beda, ujiannya beda. Jadi kan kayak nggak kepake itu anak, betul tidak? Ya udah gitu aja. Pak, ujian emang hidup ini sepenuhnya ujian. Semuanya ujian. Kita nyebutnya yang susah-susah ujian. Justru yang bahaya itu yang seneng-seneng. Coba dicaci dengan dipuji, dicaci dengan dipuji. Beratan mana ujiannya? Dipuji, apa sih ujian yang berat? Ujian yang berat itu ujian yang disukai nafsu. Nafsu kita maunya dipuji atau dicaci? Nah, kalau udah dipuji, apa bahayanya? Hilang Allahnya. Sayang jadinya. Ujub, benar? Ibu, alhamdulillah anaknya hafiz Quran. Ya, memang keluarga kami gitu. Nggak ada Allahnya. Udah turunannya begitulah. Sebetulnya yang lebih berat itu ke lapangan, Pak. Ke lapangan tuh orang lebih susah ingat ke Allahnya. Itu ilustrasi yang paling gampang itu naik pesawat. Pesawatnya lancar. Jarang itu orang yang sibuk zikir. Walaupun umroh. Ya kalau saya umroh kan suka jalan tuh ke belakang. Melihat sebagian nonton video. Sebagian tidur. Sebagian dengar musik. Sebagian ngemil. Dikit yang baca Quran. Dikit, Pak. Apalagi pulang umroh lebih dikit lagi, udah enggak, udah. Tapi semuanya akan berzikir ketika ya Allah, ya Allah, 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 tolong ya Rabb. Zikir, yang nggak tahu zikir juga zikir tuh. Bahkan ada gereja kebakaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia zikir, itu Tuhan kami ya. Dia sampai salah begitu ya. Dan mungkin nyebut Tuhannya rada susah ya, kurang. Berapa banyak ibu-ibu yang jadi makin soleha gara-gara ada masalah, ya Bu ya? Benar tidak? Justru ujian itu ke lapangan. Begal, gara-gara sehat. Coba begal encok, ya nggak? Terus linglung, nggak bisa dia ngebegal, betul? Koruptor setruk, nggak bisa, betul tidak? Yang sehat-sehat cenderung maksiatnya lebih mudah daripada yang sakit. Betul? Semuanya ujian. Tidak punya uang, banyak uang, dihina, dipuji, belum punya jodoh, sudah punya jodoh, kenapa lebih keras? Nah, belum punya anak, sudah punya anak, semuanya ujian, ujian. Jadi, hadapilah kalau dikasih nikmat, syukur, diuji, sabar, ngalir aja gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Banyak sekali surat ini. Terima kasih Asosiasi Asuransi Syariah. Alhamdulillah. AASI. Dispenser air minum wakaf. Kowei. Air minum gratis untuk jamaah. Bank BSI. Fasilitas ATM masjid. Terima kasih ya. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah. Nanti malam tahun baru nggak usah centil ya. Pakai nunggu-nunggu jam 12 malam. Mau ngapain nggak ada kerjaan ya nggak? Di Indonesia kan 3 jam 12 malamnya ya nggak? Udahlah, tidur aja lebih awal ya. Nggak usah nunggu-nunggu jam 12, nggak ngepek sama sekali. Mending tahajud ya. Nggak usah niup-niup trompet, nggak ada kerjaan. Dan nggak usah ada selebrasi-selebrasi apa malam tahun baru, mau apaan? Nggak ngepek ya. Halo, Ibu? Udah nggak usah centil ya. Mendingan kita tahajud, dan bukan malam tahun baru, tahajudnya karena tiap malam tahajud. Penutup,
Bagi yang merasa di rumahnya banyak sekali konflik, banyak masalah, tidak tenang, anak-anak gak nurut, bayi tantrum, suami marah-marah, istri bawel, kesulitan ekonomi dan sebagainya, coba baca surat Al-Baqarah. Ya, itu surat paling panjang dan berkah. Tidak bisa dimasukin jin rumahnya, tidak juga mudah ditipu setan, dan tidak bisa ada sihir. Boleh jadi di rumah berantakan itu keributan karena banyak jinnya. Bacakan surat Al-Baqarah. Memang durasinya 3 hari ya, satu bacaan. Tapi kalau tiap hari baca surat Al-Baqarah, itu 2 juz 4 lembar. Tahajud pakai mushaf aja 1 juz ya, nanti juz 2 dan sisanya dicicil. Coba ya. Kemarin kami mencoba di pesantren ke Santri Karya, dibagikan Quran 100. Coba nih yang mau Quran gratis silahkan, tapi maharnya 20 kali baca Quran baru halal. Mereka pada baca, luar biasa Bu dampaknya. Pada pertama tuh tenang, gak tahu kenapa hati tenang. Yang kedua semangat ibadahnya meningkat. Jadi tahajudnya jadi bagus. Yang ketiga enggak lagi rewel, banyak ngomong karena sibuk baca Quran ya kan? Penggunaan waktu jadi efektif. Dan yang menarik katanya yang enggak laku. Dulu ada aset jadi laku. Banyak hal-hal yang sepertinya ajaib gitu. Anak-anak yang tadinya ini jadi minta maaf. Suami juga jadi lebih baik. Banyak kejadian. Yang belum punya kerjaan jadi punya kerjaan. Yang belum punya anak juga jadi hamil. Banyak kejadian-kejadian pertolongan Allah. Memang berkah Quran. Cobalah baca surat Al-Baqarah. Gimana kalau saya tuh baca Qurannya kok terbata-bata. Itu teh jarang baca. Ya, makanya terbata-bata. Itu aja sih aslinya. Kebanyakan baca WA.